Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muslim. Saya guru PJOK SMA Negeri 1 Meranggen, CGP Angkatan 10 Kabupaten Demak. Dan saya hari ini ditemani Ibu Nur Aliyah, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Meranggen. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi, kemudian besok Ibu, saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas untuk melakukan observasi atau supervisi kelas. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Pak Rifki gimana? Alhamdulillah sehat. Ibu, adapun dilaksanakan supervisi tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita lakukan praobservasi sebagai persiapan awal untuk nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran biar lebih siap khususnya dan lebih percaya diri. Eh, itu mungkin yang akan kita lakukan hari ini, Bu. Nggih. Ada beberapa hal yang nanti akan saya lakukan dan saya pertanyakan pada Ibu. Eh, tapi ini jangan istilahnya membuat beban, nggih, Ibu, nggih. Jadi kita santai aja karena observasi ini juga sifatnya nanti insya Allah nggak menyulitkan Ibu Nur Aliyah. Nggih. Hal pertama yang akan saya tanyakan Ibu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, terima kasih Pak Rifki atas kesempatannya ya Pak. Untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan besok, di mana saya akan mengambil sebuah materi atau bab tentang teks naratif. Ya. Pada teks naratif ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai antara lain yang pertama, bahwa peserta didik nanti diharapkan mampu memahami fungsi sosial, kemudian struktur teks, dan unsur-unsur kebahasaan dari teks naratif. Kemudian juga peserta didik diharapkan mampu menyusun pesan moral atau moral lesson dari teks yang mereka dengar. Dan selanjutnya peserta didik mampu mempraktekkan atau menceritakan kembali tentang teks naratif yang mereka dengar. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir adalah peserta didik nanti akan mampu diharapkan menggunakan teks naratif tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari, terutama dengan berhubungan dengan keterampilan membaca yang bersifat rekreatif atau menghibur. Seperti itu Pak Rifki tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya, terima kasih Bu Al. Sudah saya rasa apa yang Bu Al sampaikan mengenai tujuan pembelajaran dari teks naratif yang Ibu sampaikan sudah mencakup termasuk awal memahami, terus anak bisa menyusun, habis itu bisa mempraktekkan dan bahkan yang luar biasanya anak nanti bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertanyaan berikutnya, Ibu, apa area pengembangan yang hendak ingin Ibu capai nanti? Iya Pak, saya merencanakan dalam pembelajaran saya nanti apa-apa yang ingin saya kembangkan adalah antara lain yang pertama, eh, saya ingin mengembangkan keterampilan mendengarkan peserta didik saya, di mana mereka mendengarkan video yang saya putarkan, kemudian mereka dengan seksama mendengarkan serta menyaksikannya, kemudian mereka diharapkan mampu menganalisis teks naratif dari video yang mereka tonton. Kemudian yang kedua, saya ingin mengembangkan kemampuan kognitif mereka dalam mengenali serta mengidentifikasi apakah fungsi dari teks naratif tersebut, kemudian seperti apa struktur teksnya yang meliputi mereka mampu mengembangkan mana poin-poin orientasinya, orientation, mana complication-nya, mana resolution, dan mana reorientasinya. Kemudian dilanjutkan mereka juga diharapkan mampu mengembangkan video yang mereka tonton, kemudian mereka mengidentifikasi mana yang masuk pada karakter utama dan karakter pendukungnya. Settingnya seperti apa, kemudian pilot
scriptnya seperti apa, plotnya seperti apa. Kemudian pengembangan yang berikutnya Pak, eh, saya harapkan nanti siswa mampu mengembangkan keterampilan berbicara mereka, di mana dalam video yang saya eh, putarkan, mereka mendengarkan, melihat, kemudian mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka dalam hal speaking, di mana anak-anak nanti mampu menceritakan kembali atau retell dalam bahasa Inggris meskipun dalam konteks yang sangat sederhana dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Kemudian yang keempat Pak Riki, saya juga mengharapkan kemampuan mereka dalam pembelajaran nanti saya kembangkan dalam pembelajaran dalam pemanfaatan teknologi. Saya menghadirkan beberapa jenis-jenis media-media interaktif seperti video, animasi dan yang lain sebagainya terkait dengan memperkenalkan kepada peserta didik saya tentang teks naratif atau tentang dongeng yang ingin saya sampaikan. Seperti itu Pak Rifki. Ya, terima kasih Bu Al. Saya kira apa yang diungkapkan Bu Al mengenai keterampilan baik mendengar, terus membaca, bahkan anak bisa mewujudkan dalam berbicara itu sangat luar biasa, sangat lengkap sekali. Dan bahkan tadi saya sedikit mendengar inovasi dalam pembelajaran menggunakan banyak strategi semacam itu. Saya kira itu sangat menarik sekali. Terima kasih dan mungkin ini pertanyaan selanjutnya Bu Al, rancangan pembelajaran seperti apa yang nanti akan Ibu lakukan besok? Seperti misalkan strategi pembelajaran semacam apa, atau model pembelajaran semacam apa, dan metode pembelajaran yang seperti apa yang ingin Ibu bawakan besok? Oke, Pak Riki, selain apa yang area yang saya kembangkan tadi sudah saya persiapkan, saya juga merancang sebuah strategi atau metode atau model pembelajaran yang mungkin beragam ya, di mana strategi pembelajaran yang saya gunakan di sini tentunya tidak bukan ada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran yang saya hadirkan nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Namun juga tidak meninggalkan pembelajaran tersebut terkoneksi dengan KSE, kompetensi sosial dan emosional, saya masukkan di dalamnya. Kemudian saya juga menerapkan strategi pembelajaran yang kooperatif, di mana dalam strategi ini peserta didik mampu untuk bersama berdiskusi dalam sebuah kelompok. Mereka mendiskusikan, kemudian mengidentifikasi video tentang naratif yang mereka lihat, mereka dengar dengan baik. Mereka saling bertukar pendapat, saling memberikan ide-ide mereka yang mereka tuangkan dalam sebuah tulisan, di mana meliputi beberapa hal yaitu struktur, unsur kebahasaan, kemudian termasuk kosakata yang baru yang penting-penting, baik itu berupa kata maupun frasa ataupun dalam bentuk kalimat, mereka tuangkan bersama, satu dengan yang lainnya saling berdiskusi dengan baik. Kemudian yang harapan yang selanjutnya dalam pembelajaran kooperatif, satu dengan yang lain bisa memberikan ide mereka untuk memberikan sebuah pesan moral yang bisa mereka petik dari video yang mereka tonton. Seperti itu Pak Rifki. Kemudian dengan mengembangkan konsep ini diharapkan siswa nanti akan mampu menguasai teks naratif secara mendalam serta mereka mampu menerapkannya dalam berbagai konteks. Ya, terima kasih Bu Al. Apa yang disampaikan Bu Al termasuk tadi pembelajaran yang berpusat pada murid melalui pembelajaran diferensiasi, termasuk strategi kooperatif yang luar biasa. Itu saya kira saya mendengarnya sendiri itu sangat menyenangkan, bahkan saya yakin itu mudah untuk diterima murid dan murid mudah untuk nanti menerapkan dalam kehidupannya. Oke, mungkin ini Bu Al ada pertanyaan yang terakhir yang akan saya ajukan. Ada lagi nggak kira-kira Bu Al untuk strategi yang ingin Bu Al munculkan nantinya? Iya Pak, mungkin saya juga memiliki tahapan yang terakhir dari
proses tahapan pembelajaran yang akan saya laksanakan besok, di mana strategi yang terakhir yang saya gunakan adalah pembelajaran yang berbasis proyek, di mana proyek di sini saya minta anak-anak nanti terakhir untuk bisa present atau mempresentasikan secara mandiri, secara pribadi. Pada akhirnya setelah tahapan dari listening, mendengarkan, kemudian mengonsep sebuah kata, frasa sampai kalimat dengan lengkap. Kemudian harapannya terakhir mereka mampu speaking, berbicara dalam konteks materi yang dipelajari hari ini, yaitu materi teks naratif. Harapannya anak-anak peserta didik mampu untuk berbicara dalam bahasa Inggris dengan cara clue yang mereka gunakan adalah mereka mendengarkan atau menonton video, kemudian menceritakan ulang, atau istilah bahasa Inggrisnya itu retell, menceritakan kembali dengan bahasa mereka sendiri, kemudian menggunakan bahasa yang sederhana pun tidak masalah. Yang penting para siswa peserta didik itu memiliki effort atau usaha yang luar biasa. Harapan saya dari satu kata, satu frasa sampai ke kalimat menjadi sebuah paragraf pendek yang bisa diucapkan oleh peserta didik itu suatu prestasi yang sangat luar biasa bagi saya sebagai seorang pendidik, Pak. Iya. Dimana harapan saya tujuan akhirnya nanti akan seperti itu. Kemudian dengan bahasa yang sederhana pun tidak apa-apa, tapi tidak melupakan kaidah struktur teks naratif yang sudah diberikan kepada anak-anak. Kemudian tujuan yang terakhir nanti, Pak, mudah-mudahan dengan saya menyajikan berbagai macam ragam kegiatan pembelajaran ini yang bisa saya kategorikan sebagai pembelajaran yang berdiferensiasi ini, anak-anak nanti peserta didik mampu untuk memahami, kemudian menyusun, serta mempresentasikan di depan kelas secara mandiri dengan baik dan benar, sehingga semuanya dapat tercapai, Pak. Tujuan pembelajaran yang saya rangkai, yang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bisa diraih dengan baik, seperti itu. Ya, terima kasih, luar biasa Bu Al. Saya mendengarnya aja kagum, bahkan di dalamnya yang terakhir Bu Al tadi sampaikan motivasi intrinsik itu muncul dari apa yang disebutkan. Mungkin itu nanti saya yakin akan menarik dan membuat murid kita bisa lebih bisa mengena tujuan yang ingin Bu Al capai. Dan jangan lupa mungkin hal yang paling harus kita lakukan di samping kita berusaha semacam ini, kekuatan doa itu luar biasa ya Bu Al. Ya. Terima kasih Bu Al, dan ini mungkin mengganggu ya waktu Bu Al, dan apa Bu Al yang setelah kita melakukan praobservasi yang Bu Al rasakan itu untuk persiapan besok kita ke observasi, apa yang Bu Al rasakan sekarang? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, Pak, sudah diajak untuk berbincang-bincang, ngobrol tentang praobservasi. Saya merasa lebih lega, lebih percaya diri nanti dalam melakukan proses pembelajaran dengan bantuan arahan dari Pak Rifki tadi, poin-poin pertanyaan yang mengiring saya sehingga menciptakan sebuah ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang sangat membantu saya nanti dalam proses pembelajaran nanti. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Masukan-masukannya. Ya, terima kasih ya, Bu. Baik, untuk observasi hari ini saya rasa Ibu Nur Alia sudah luar biasa, sudah tentang kesiapan. Saya yakin tadi apa yang dibilang sudah lengkap, bahkan dalam modul ajarnya sudah tertera semua. Kita tinggal besok di jadwal observasi. Insya Allah saya akan dampingi di kelas Ibu. Setelah observasi nanti kita ada satu pertemuan lagi Ibu untuk melakukan pasca observasi. Ngoten nggih? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana, how are you today? Fine. Okay, I'm fine too. Thanks.
Today, Miss Arya want to teach you about interesting, something interesting, And then please welcome to study English, Selamat datang dalam pembelajaran bahasa Inggris, English learning process in this classroom. So, sebelumnya silahkan salah satu mungkin ada yang bersedia untuk memimpin doa, siapa? Oke, good. Pay attention, please. Let's pray together. Pray. Yeah. Finish. Okay, thank you. Belum bisa. Next, Pak Rifki. Oh ya. Oke, sebelum pembelajaran, kelihatannya tampaknya ada beberapa tempat di bawah meja kalian yang masih belum begitu bersih ya. Oke, silakan yang merasa di bawahnya masih belum bersih, bisa diambil sampahnya secara bersama-sama. Yang sudah tidak usah, silakan bisa dibuang di tempat sampah. Segera ya. Oke, terima kasih. Bisa dibuang di luar, boleh. Kalau mau ditaruh dulu di situ juga boleh. Oke. Sudah bersih? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ada Mbak satu Mbak? Ya. Sudah ya, sudah semua ya. Alhamdulillah, terima kasih. Biasakan hidup bersih, biasakan hidup sehat, kemudian di lingkungan sekitar kita, di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kalau ada sampah, yuk semuanya melaksanakan gerakan membuang sampah. Walaupun itu hanya kecil dan sedikit. Terima kasih ya, apresiasi buat kalian. Sudah sadar akan kebersihan ya. Oke. Miss Alia want to know who is absent today. Siapa yang hari ini yang tidak masuk? No, Fahri. Is sick? He is sick? Yes. What else? Siapa lagi? Oh, just Fahri, just one student. He was absent today. Oke, thank you ya. Yang lainnya masuk. Terima kasih. Baiklah anak-anakku semua. Untuk kesempatan kali ini, sebelum kita pembelajaran, supaya kita menjadi fokus untuk ikut pelajaran, supaya bisa fresh kembali, ayo kita melakukan mindfulness, di mana kalian akan berada pada posisi yang sangat tenang, sangat nyaman, kemudian rilekskan seluruh anggota tubuh, rilekskan seluruh anggota badan, baik pikiran, bahu, tangan, kaki, badan. Silahkan rileks serileks-rileksnya. Boleh nanti kalian memejamkan mata kalian, ya. Kemudian bersandar pada bahu, sandaran kursi, bahunya tegak lurus. Kemudian posisi mata boleh terpejam, boleh membuka matanya. Silakan kalian rasakan, kalian serileks-rileksnya. Untuk apa tuh mindfulness? Supaya nanti kalian bisa fokus kembali dalam ikut pelajaran. Karena posisinya sudah siang, sudah capek ya. Oke, kita mindfulness sebentar ya. Kita mulai. Ya, silahkan duduk bersandar di sandaran kursi dengan posisi tegak. Lepaskan semua kepenatan tubuh di hari ini, kelelahan kalian selama pelajaran dari pagi sampai siang. Rasakan tubuh kalian dalam kondisi rileks, dalam kondisi tenang. Boleh memejamkan mata, akan jauh lebih terasa. Rasakan aliran darah kalian mengalir seluruh tubuh.
Oke, selesai. Sudah Pak Rifki. Oke. Alhamdulillah. Sudah sedikit agak fresh ya. Ya, apa yang kalian pikirkan? Badannya menjadi rileks ya, pikirannya menjadi tenang ya. Ada masalah-masalah apa sementara hilang ya. Oke, sekarang kita sambung kesempatan siang ini ya. Kira-kira yang ingin Bu Al tanyakan, how was your feeling? Bagaimana perasaan kalian di hari ini? Ya. Untuk what is your feeling? Silakan kalian bisa look at this emoticon. There are many emoticons on the whiteboard. So, silahkan dengan jujur kalian nanti sambil dibantu Mbak dibagi kertas sticky note-nya sebelah sini. Silahkan tuliskan nama kalian, masing-masing nama panggilan saja. Kemudian apa yang kalian rasakan hari ini. Mulai pagi tadi, mulai bangun tidur, mungkin mulai berangkat sekolah sampai siang ini, perasaan kamu apa? Kamu tempelkan sticky note ini ke papan tulis atau whiteboard yang ada gambar emoticonnya. Ya. Oke. Langsung ditulis, langsung maju, bergantian. Tidak lama ya, langsung ya. Silahkan. Apakah emoticon yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau yang keenam? Ya, gambar yang pertama adalah posisi sedang sedih. Yang kedua, lagi galau. Yang ketiga, ngantuk. Kemudian yang keempat, lagi menangis hatinya, batinnya. Kemudian lagi sedih. Sama ya. Oh, yang pertama marah ya, maaf ya. Marah, kemudian yang kelima sedih, yang terakhir gambar senang, bahagia. Oke, silahkan maju. Ya, langsung ya. Ya. Plek di bawahnya, kalau nggak cukup di sampingnya. Oke. Ya, kalau boleh. Udah? Oke, Mas, kamu tinggal di sini satu, kemudian Mbak satu ke sini. Ya, sini. Ya. Silakan dibacakan hasilnya. Kamu menempatkan namamu, dirimu naik aja ke gambar yang mana? Aku nempatin ke senang, Ke bahagia. senang. Kenapa bahagia? Karena ya hari ini bahagia banget. Hari ini bahagia. Apa alasannya bahagia? Alasannya banyak. Terus kayak ya lagi good mood aja, Good mood berbunga-bunga. aja, berbunga ada sesuatu ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya. Ya, Mbak siapa tadi namanya? Mbak Keisha. Terima kasih Mbak Keisha, sedang bahagia ya. Ya, sebutkan namanya Mas. Zaki. Zaki. Ya, Zaki di mana posisinya? Mengantuk. Oh, Zaki ngantuk. Ya, wah kenapa Mas Zaki ngantuk? Sini, pakai dia. Ngantuk kenapa? Tadi malam begadang. Ya. Oh iya, ngerjakan tugas kok ya. Ya. Oke, terima kasih. Applause please. Ya. Mewakili kalian ya, teman-teman semua. Zaki tadi bilang ngantuk, mungkin ada banyak tugas. Katanya tadi bilang ke Bu Al lagi lembur, tugasnya banyak Bu, jadinya ngantuk. Kemudian Mbak Keisha lagi bahagia ya. Alhamdulillah awal yang bagus.
Misalnya dari pagi tadi sudah bahagia ya Mbak. Lah sampai nanti pulang ke rumah juga bahagia. Karena akan membawa aura yang positif. Kembalinya kepada diri sendiri ya. Untuk yang ngantuk yaitu manusiawi enggak apa-apa. Yang penting yang berikutnya nanti kenapa gen orang ngantuk waktu pelajaran gimana solusinya. Dicari ya Mas ya. Oke begitu. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Nggak bisa. Oke, next. Ya, sekarang tirukan Bu Al ya keyakinan kelas yang ada di dalam kelas kita. Untuk pembelajaran bahasa Inggris ada keyakinan yang harus kita laksanakan sesuai dengan apa yang kalian pernah sampaikan, pernah usulkan, kita sepakati bersama. Yuk, yang pertama, satu ditirukan ya. Bersikap jujur. Bersikap jujur. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Saling menghargai. Saling menghargai. Ramah, sopan, dan peduli. Ramah, sopan, dan peduli. Menyimak dengan baik. Menyimak dengan baik. Oke. Terima kasih, itu kesepakatan dari kelas kita pembelajaran bahasa Inggris ya. Semoga bisa dilaksanakan cara bersama-sama, muncul motivasi intrinsik dari dalam diri kalian ya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, apa tuh tujuannya? Di mana tujuan pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran project based learning serta diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi teks naratif, baik itu fungsi, struktur teks maupun unsur kebahasaan. Kemudian lagi, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan secara lebih detail terkait dengan teori naratif. Dan diakhiri dengan nanti di akhir tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mempresentasikan hasil proyek atau diskusi yang kalian lakukan nanti. Gitu ya, itu adalah tujuan pembelajaran bahasa Inggris. Bisa diterima ya? Bisa. Oke, the next. Oke, we will look at the pictures on the whiteboard. I have many pictures here, so please look at them. Picture number 1, what is it? Cinderella, yes, Cinderella ya. Oke. Is she beautiful? Yes? Yes, of course. Yes, beautiful like you. Yeah, like you. Then, number 2. Who knows about this picture? Huh? Sang Kuryang. Have you heard the story? Have you read the story? Yes? Yeah. In Indonesia maybe ya? Dalam bahasa Indonesia. The next. Wah, ini ada gambar. Ini fabel ya. Fabel, cerita binatang tentang ugly duckling. Apa itu ugly? Jelek. Duckling, duck itu apa? Bebek. Pernah dengar ya cerita bebek yang jelek ya? Iya, saudaranya cantik-cantik semua, yang satu jelek. Oke, the next. What is it? Snow White and the seven apa? Dwarf. Ya, 7 kurcaci. Oke. The last one, yang terakhir. Ya, Sura and Baya. Sura itu apa toh? Ikan hiu, Baya? Buaya. Oke, the next. After you look at these pictures, setelah kalian melihat gambar-gambar tadi, apa yang ada di benak kalian? What is atau what kind of the text here? Who knows? Siapa yang tahu? Yes? Sebentar. What kind of the text here, please? It is narrative text. It is narrative text. Are you sure? Yes? Naratif. Good. Mungkin bisa dijelaskan kenapa naratif? Karena menceritakan tentang sesuatu kejadian. Suatu kejadian. Iya. Cerita atau dongeng. Terima kasih, tepuk tangan. Apresiasi untuk teman kalian yang bersedia menjawab tahu ya. Saya yakin semuanya tahu. Cuma mungkin
kedisian Dek Ngajeng ya. The next, kita lihat lagi. Bayangkan, please imagine. What is the function of this text? Ini kita lihat, menggambarkan dulu, imagine dulu ya. Apa fungsi dari teks ini? Who knows? Oh yes, of course. Nih, use it. To entertain the readers with the story. To entertain the reader with the story. Maksudnya untuk entertain, menghibur pembaca dengan cerita-cerita atau dongeng-dongeng. Oke, good job. Applause please. Thank you. Oke, untuk memperdalam materi tentang ini, silakan sejenak kita akan watch this video about narrative, about fable atau fabel, dongeng tentang binatang. Perhatikan ya. Assalamualaikum. Hello, my good students. In this great occasion, I want to tell you a story about the rabbit and the turtle. Are you ready? Okay, just listen carefully. Once upon a time, there was a rabbit who walked to the park and got grass. At that time, the rabbit saw the turtle walk so slowly. Then the rabbit went to the turtle and said hello to the turtle. Hello, Mr. Turtle. Why you walk so slow? Actually, I'm not walking now, but I'm running, What did you say? Are you kidding? Hey, look at me, running is like this. How funny you are. The rabbit ran so fast and made the turtle shocked and got angry at the same time. Mr. Rabbit, you are so arrogant. Let's have a race. Have a race with you? You are dirty, dumb, and slow turtle. Okay, let's have a race tomorrow. And I'll be the winner, and you'll be the loser. Yoo-hoo! The next day, they have already prepared to take race. The referee was ready to start the racing. The referee said, 1, 2, 3, go! And the game started. And then they ran. The rabbit ran so fast and left the turtle behind. On the other hand, the turtle ran so slowly. Catch me if you can, slow turtle. Because of running so fast, the rabbit got hungry, tired, and sleepy. Then the rabbit ate much, and he fell asleep soon. This food is so delicious. I can't stop eating. It's okay. The towel is still warm. I feel so sleepy now. Let me sleep for a minute. Then the rabbit fell asleep so soon. On the other hand,
turtle kept running. He ran and ran. He saw the rabbit sleeping soundly. The rabbit is still sleeping. I'm sure I'll be the winner. Yes, I nearly get finish line. Suddenly, the rabbit woke up. He jumped out, and then he ran faster than before. But he was too late. Alright, I got finish line. I'm the winner. Oh my god, what a shame. I'm a loser. Yes, because you are so arrogant. That's made you feel. Realizing that being a loser, the rabbit ran away from the turtle. The moral value of this story is do not be arrogant and underestimate to the others. Okay, students, that's all about the story of the rabbit and the turtle. Thank you for paying attention and see you again on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again, that's all about this video, this interesting video. It is about the story of rabbit and turtle. What is the meaning of rabbit? Rabbit, kelinci, turtle, yeah, kura-kura. So, what do you think about this story? Mungkin ada yang mau berpendapat. Menurut pendapatmu apa? Cerita ini seperti apa? Cerita tentang rabbit dan kura-kura. Ya, sebentar untuk cerita yang berikutnya. Oke, setelah ini ada question. Silahkan diperhatikan question number 1. What kind of the text above? What kind of the story above? Oke, siapa yang mau mencoba? Teks di atas itu jenis teksnya apa? Ya? Who wants to try to answer? Okay, yes. Okay. Okay, ini Mbak. It is narrative text. Narrative text. Kenapa naratif, Mbak? Karena menceritakan Sebuah dongeng. dongeng. Ada salah satu jenis teks nara. Thank you, applause please. Oke. Coba dilihat lagi pertanyaan number 2. What is the purpose of the text? Purpose. Apa itu purpose? Tujuan. Ya, oke. Siapa yang mau mencoba menjawab? Oh yes, of course. This is for you. To entertain the reader with story of the rabbit and turtle. To entertain. Sama ya. Betul sekali. Tepuk tangan. Entertain. Cerita-cerita atau dongeng-dongeng diantaranya fabel salah satunya itu tujuannya betul sekali. Good, thank you ya. Entertain, menghibur dengan cerita apa? Cinderella, Turtle and Rabbit, etc. Kita coba nomor 3, perhatikan semua. Disiapkan. Who was hosting? Ya, siapa yang mau mencoba? Oke ya, hosting ya. The rabbit. He is rabbit. He is rabbit. Bisa dijelaskan pertanyaan nomor 3 maksudnya tanya apa? Siapa yang sombong? Iya, siapa yang menyombongkan diri? Kira-kira yang sombong mau rabbit apa turtle-nya? Rabbit. Turtle-nya enggak ya? Oke, thank you. Good. Number 4. Ayo, silakan disiapkan lagi. Who won the race? Ada yang mau mencoba? Oke. Iya. Who won the race? The turtle. The turtle. What does it mean? Who won the race? Maksudnya apa? Siapa? Won, siapa yang
memenangkan balapan itu. Yang menang siapa? Kura-kura. Padahal kura-kura kan lakonnya gremet, kok iso menang ya? Oke, nanti ada penjelasannya ya Mbak ya. Coba jelaskan sedikit, Des. Kenapa? Pakai bahasa Indonesia boleh? Karena si kura-kura karena kelincinya ketiduran sehingga diselip oleh si kura-kura meskipun lambat tapi pasti ya. Sementara satu sisi punya kemampuan si rabbit kemampuan berlari dengan cepat, tapi dia lengah ya, teledor sehingga dia kalah ya. The last one, what lesson do we learn from the story? Apa tadi lesson? Apa? Lesson. Tadi sempat disinggung sedikit lesson. Moral value. Apa itu moral value? Pesan moral. Cara bahasa Indonesia itu apa pesan moral? Amanat ya. Siapa yang mau mencoba? Oke. Don't underestimate others. Diulang lagi, Ribit. Don't underestimate others. Don't underestimate others. Ulangi ya. Don't underestimate others. Ya, maksudnya apa, Mbak? Jangan menyombongkan diri pada orang lain. Ya, merendahkan atau menyepelekan terhadap orang lain. Jangan menyombongkan, boleh enggak Bu? Boleh. Karena apa? Pesan moral itu tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Yang penting masih dalam konteks cerita ini. Jangan sombong, boleh enggak? Boleh. Bahasa Inggrisnya apa? Don't boasting. Don't be boasting atau do not arrogant others. Oke, thank you. Good. Applause please. Dari video yang pendek tadi tapi penuh makna, penuh arti, banyak hal-hal yang mungkin baru bagi kalian, bukan percakapan ya, kosakata atau frasa atau kalimat-kalimat yang mungkin baru kalian dengar. Coba kita belajar bersama ya. Let's practice. Repeat after me once. Ulangi sekali. Rabbit and turtle. Rabbit and turtle. You walk so slowly. I'm not walking, but I'm running. Are you kidding? How funny you are. You are so arrogant. Let's have a race. You are dirty, dull, and slow. Running so fast. Ate much and fell asleep. He was too late. Do not be arrogant. Do not underestimate to the other. Oke, saya pengen mencoba sedikit. Kira-kira yang sudah kamu tahu nomor berapa? Nomor 2, 3. Ya, langsung dibaca. Dibaca langsung. You walk so slowly. I'm not walking but I'm langsung running. Artinya langsung. Kamu berjalan sangat pelan. Terus I'm not walking but I'm running. Saya tidak berjalan. Tetapi saya berlari. Oke, thank you. Good. Ada lagi yang mau mencoba? Mbak, dicoba. Nomor berapa? 4. Ya, silakan dibaca. Kidding? Apakah kamu bercanda? Iya, are you kidding? Ada lagi? Let's have a race. Iya. Ayo memulai pertandingan. Mari kita mulai balapan ya. Race the next once again maybe. Ya. Dicoba. What number? 1. Yes, 1. Itu are you kidding? Are you kidding? Yes. Artinya? Apakah kamu bercanda? Apakah aku bercanda? Oke, thank you. Satu lagi ya. Di sini. Tadi sudah belum? Ya, enggak apa-apa wes ya. What number? Nomor berapa? Mungkin belum bisa semua, bisa dibantu, Bu Al?
Nomor 5. 5, oke. How funny you are. Yes. Betapa lucunya kamu. Oke, aplaus untuk semuanya. Alhamdulillah ya. Ada pemahaman baru, kosakata, frasa atau kalimat yang baru yang bisa kalian pelajari di sini. Harapan saya nanti meskipun tidak menghafal, dengan mendengarkan, kemudian membaca, berulang-ulang melihat tulisannya, mencoba mengucapkannya tadi, insya Allah akan hafal dengan sendirinya ya. Jadi bertambah ilmunya, tambah paham, tambah tahu. Oke, sekarang kita mulai pemahaman kita pada teks naratif. Apa tuh teks naratif? Tadi sudah disampaikan beberapa teman kalian bahwa teks naratif itu teks yang berguna atau mungkin tujuannya untuk entertain the reader or the listener or the writer with a story about bla bla bla. Bagus sekali ya, terima kasih tadi sudah ada banyak yang sudah memahami sebelumnya karena mungkin di SMP sudah pernah belajar sedikit ya. Nah, ini pengembangannya nanti di tingkat SMA ini ya. Kemudian list of narrative form, apa tuh bentuk-bentuk naratif itu selain fabel? Ya, kalau hari ini tadi videonya fabel. Sebetulnya ada banyak fantasi, folktale, folktale itu dongeng-dongeng rakyat. Kemudian ada legend, legenda Danau Toba, legenda Candi Prambanan, Borobudur dan lain sebagainya. Fairy tale, cerita atau dongeng tentang peri. The next lagi myth, mitos. Bisa masuk naratif, ya. The next, science fiction. Science, ilmu pengetahuan fiksi. Kemudian, biografi, bisa someone else life. And then, it is about the list of naratifnya. Kemudian, apa tuh fungsinya? Itu tadi yang sudah kalian jelaskan. Terima kasih ya, Miss Alia sudah dibantu untuk menjelaskan. Benar sekali, terima kasih sudah memberikan penjelasan tentang fungsi dari teks naratif. Dan next, selain fungsi, ada apa lagi Mbak? Struktur teksnya. Selain fungsi, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi, mampu memahami struktur teks dari teks naratif. Coba dilihat ada 1, 2, 3, 4. Number 1, ulangi setelah saya. Orientation. Complication. Resolution. Reorientation. Oke, struktur, the organization of the text. Susunan teksnya. Ketika kamu berbicara tentang sebuah teks, di situ ada struktur atau susunannya harus memenuhi kaidah-kaidah struktur teks yang ada. Di mana teks naratif ada 4 orientation, pengenalan tokoh, tempat, waktu, kejadian, complication, permasalahan mulai complication-nya muncul, ada problem. Setiap teks naratif selalu ada problem. Lah, tetapi selain problem ada resolution, yaitu apa? Mulai menemukan langkah-langkah titik terangnya, langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Kemudian reorientation, akhir ceritanya. Terkadang akhir cerita dari sebuah teks naratif adalah sampai bisa happy, bisa sad, sampai the death. Apa death? Matian. Gitu ya. Itu yang sering kita jumpai. Oke. Poin yang ketiga, yang pertama tujuan, yang kedua struktur, yang ketiga adalah ciri-ciri kebahasaan, language features. Pada teks naratif tuh cirinya menggunakan bahasa apa saja, menggunakan komponen apa saja. Using past tense, menggunakan past tense karena ini sebuah dongeng, sebuah cerita sudah lewat. Once upon a time, long time ago, on the last time, sudah lewat semua kan? Sehingga the konsekuensinya adalah past tense. Ketika menggunakan kata kerja, menggunakan to be, yaitu to be past, kata kerja bentuk kedua. Kemudian using adverbial time, menggunakan keterangan waktu, itu jelas ada long time ago, on the last
last years ago. Using adjective, menggunakan kata sifat ada di dalamnya. Kemudian menggunakan noun phrase, kata benda ya. Oke, these are about the theoretical of narrative text, tentang teori naratif ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? No, do you understand? Oke, bicara saja ya kalau Bu kurang jelas pemahamannya. Mungkin kurang ada yang masih mengganjal, boleh bertanya ya. Oke, kemudian untuk poin ini kalian akan Miss Alia minta untuk berdiskusi kelompok yang sudah dibentuk kemarin ya. Kalian berdiskusi, kemudian Bu Al menyajikan sebuah masalah atau mungkin sebuah semacam kayak LKPD, silahkan didiskusikan bersama, satu dengan yang lainnya saling sharing, berbagi pendapat, mengungkapkan pendapatnya, kemudian memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, yaitu atau menjawab soal-soal yang sudah ada. Oke, silahkan kalian bisa posisi duduknya menghadap ke belakang yang depan, sehingga membentuk lingkaran atau berhadap-hadapan. Ya, sebentar Bu Al bagi latihannya. Sambil moving, sambil bergeser atau penghadapnya bergeser, disisihkan ya. Tugasnya nanti adalah, latihannya adalah nanti saya minta perwakilan salah satu kelompok untuk presentasi ke depan. Sehingga tolong benar-benar dipahami, diidentifikasi, mencoba mencari tahu apa toh isi teksnya ya. Silahkan Mbak. Bergabung ke sini, hadap ke sana. Ini. Kemudian ini. Ya, didiskusikan ya. Saya berikan waktu sekitar 20 menit untuk mendiskusikan. Oke. Nah, ini dipahami isi teksnya, isinya tentang apa. Kemudian coba dipecahkan masalah-masalah yang ada dengan berdiskusi, barangkali satu dengan yang lain kan punya masukan yang berbeda-beda, bisa dikembangkan jadi satu ya. Gitu ya. Gitu ya. Didiskusikan bersama, kemudian ini dicoba di sini aja direkam. Yang maju. Ya, diskusikan. Boleh nanti raise your hand kalau ada kesulitan ya kelompok ini. Caranya coba dikupas teksnya ya. Teksnya tentang the friends ya. Terus dicari tahu isi dari teksnya itu apa toh. Mana konflik mulai munculnya, mulai ada problemnya di mana, kemudian setting atau plotnya, tempatnya itu di mana, kejadiannya kapan. Silakan diidentifikasi. Setelah itu coba pecahkan masalah yang Bu Al sampaikan. Ya, didiskusikan satu dengan yang lain, saling berdiskusi, saling berkontribusi positif untuk memberikan masukan-masukannya ya, sehingga menjadi satu kesatuan yang the best apa ya, solution gitu ya. Ya. Satu, coba soalnya. Ya, ini dipahami dulu. Ini ya. Kemudian untuk number one, what is the text about? Yes, explain it, jelaskan. Di orang-orang di sini saja enggak apa-apa, ya. Ini, yang ini. Ya. Ini teksnya didiskusikan bersama. Setelah itu temukan mana orientasinya, plotnya, ya atau settingnya, tempat di mana, kapan dan seterusnya. Temukan juga ketika muncul konflik, kapan muncul konfliknya, ketika ada di paragraf berapa, ya. Pemecahan masalahnya apa? Iya, betul, boleh. Sini, coba diskusikan bersama. Ya, kelompok yang terakhir ini sudah paham? Belum. Silakan gabung agak mendekat sini, Mbak.
Nah, Bu Al jelaskan sedikit. Ya, fox and the grapes. Grape itu apa? Anggur ya. Fox tahu ya? Nah, oke, cari tahu, dibaca, dipahami isi teksnya. Kemudian coba temukan mana complication-nya atau mulai dari plot dulu. Lokasinya di mana, tempat kejadiannya, kapan, siapa saja yang terlibat, karakternya siapa, karakter pemeran. Mana complication, mana langkah pemecahan masalahnya di mana. Dikasih tanda saja, misalnya dikurung complication, ini resolution, ya. Setelah mengidentifikasi struktur, kemudian silahkan coba pecahkan masalah yang ada ini. Dicoba semampunya, sebisanya, nanti kita bahas bersama ya. Oke. Tergantung juga ya Mbak ya. Untuk menjelaskan ini ya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, maaf. What is the text about? It is about the legend of Salatiga. Terus mau dijelaskan boleh. Salatiga itu nanti ketika menjelaskan saja. Kalau nanti tulisan dijelaskan saja secara bahasa Indonesia enggak apa-apa. Setting berarti tempatnya. Who are the character? Siapa pemerannya? How is the end? Akhir ceritanya gimana? Oh, menyedihkan. Happy ending, sad ending, the death, dan seterusnya ya. Okay, the time left 5 minutes more. 5 menit lagi ya. Is there any question maybe? No? Okay, lagi proses. Okay, the time's up. Selesai untuk discussion-nya. Okay. Sekarang silakan kembali ke posisi semula, menghadap ke depan. Balik lagi, ya. Sudah selesai. Alhamdulillah diskusinya berjalan dengan lancar. Bu Al tadi Miss Aliyah mengamati banyak siswa yang aktif ya, bertanya, kemudian memberikan masukannya, memberikan ide-idenya, menyusun kata ke kalimat sehingga bisa melengkapi sebuah paragraf pendek untuk memecahkan masalah yang ada. Saya amati betul-betul tadi ya, benar banyak yang aktif di dalamnya. Oke, sekarang it's time to present your discussion on in front of the class, ya. Oke, silakan saya persilahkan mungkin perwakilan dari kelompoknya siapa? Silakan. Oh, Acung Mbak. Oke, good idea, applause please. Boleh diwakili 1 atau 2 boleh 2, ya silakan. Come here. Come forward. Siapa duluan? Bentar ya. Oke, this presentation of this group, ya. Kelompok Mbak siapa namanya? Alisa sama Mbak Erlin, ya. Ini mempresentasikan kemudian hasil-hasil dari diskusi tadi, kemudian mencoba mengupas dan juga akan dijelaskan atau mungkin dipaparkan, di-sharing ke kalian, ke teman-teman semua. Silakan didengarkan dengan baik, listen carefully. If there any question, maybe ada pertanyaan boleh, mungkin ada memberikan respon kalian terhadap kelompok ini boleh. Dipersilahkan dengarkan dengan baik. Okay, the time for you. The time is yours. Salam dulu. Hey everyone. Hai. My name is Alisa Fitriana Wahyuni. My name is Erli Chandra Murti. Here we will do a short story about the ant and the dove. The story is about
an ant who fell into the water and was saved by a dove. Later, a hunter treated the dove with a net. But the ant beat the hunter's heel, causing the hunter to drop the net and to fly away. The moral of the story: one could turn the server another. Kisah ini tentang seorang semut yang jatuh dalam air dan diselamatkan oleh seekor merpati. Kemudian seorang pemburu mencoba menangkap merpati itu dengan jaring, tetapi semut menggigit tumit pemburu. Dengan menyebabkan pemburu menjatuhkan jaringnya dan merpati terbang. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebaikan yang diberikan akan dibalas dengan kebaikan. Okay, thank you. The next. Yeah. Berikut ini saya akan menjelaskan isi dari cerita di atas. What is the text about? Explain it. Apa isi teks itu? Berisi tentang it is about the ant and the dove. Berisi tentang semut dan burung merpati. The letter in the river. Tempatnya di sungai. Who are the character? Siapa pemerannya? Ant and the dove. Semut dan burung merpati. Struktur teks dari cerita di atas yaitu orientation di paragraf 1, complication di paragraf 2, resolution di paragraf 3, reorientation di paragraf 4. How is the end of the story? Bagaimana akhir cerita tersebut? Dove was saved from the hunter. Merpati selamat dari pemburu. Moral of the story: one could turn this savers another. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebaikan yang diberikan akan dibalas dengan kebaikan. Thank you for the story. Please forgive any mistakes in the translation. Thank you. Thank you. Okay, give them applause, please. Wow. Yeah, that's wonderful. I think. Thank you so much. Terima kasih banyak ya. Saya sajikan beberapa kasus yang berbeda-beda sehingga kalian bisa nanti pertemuan yang akan datang bisa sharing kasus ya. Dari kelompoknya Mbak Alicia dan Early nanti bisa sharing kita problemnya, kasusnya, kita case-nya kita moving ya, biar nanti bisa merasakan semua, bisa sharing. Tadi sudah dijelaskan ceritanya tentang apa, kemudian plotnya di mana, seperti apa settingnya, kemudian apalagi tadi Mbak struktur teksnya, masing-masing sudah mengidentifikasi mana tuh letak orientasinya, mana complication, mana resolution, dan mana reorientation. Terakhir ditutup dengan moral value. Banyak pesan yang bisa kita ambil, kita petik dari pelajaran teks naratif. Oke, thank you so much. Untuk kelompok yang lain kita sharing pada pertemuan yang akan datang. Oke, hello. Hai. Hello. Masih semangat ya? Ini jam-jam akhir-akhir jam siang ini harus tetap semangat dalam belajar bahasa Inggris ya. Ternyata English is so interesting, English so fun, menyenangkan sebetulnya ya. Sekarang kita saatnya it's time to I have ice breaking for you. Oke. Sekarang semuanya saya minta please stand up, bukan stand up komedi lo ya. Stand up please, silahkan berdiri, mengambil posisi
tempat berhadap-hadapan dengan teman yang ada di belakangnya. Depan menghadap ke belakang, depan menghadap ke belakang semua. Ya, tadi sudah Bu Miss Alia sampaikan untuk menyiapkan snacknya tadi mana? Disiapkan di masing-masing kelompok ya, 2 orang ya. Sudah, agak digeser biar tidak mengganggu posisi kalian ya. Mbak, kamu bergabung di sini aja. Nanti gantian ya, bergantian. Oke, geser, kamu masuk sini, Mbak. Nanti gantian ya. Oke, silakan didengarkan sebentar clue-nya atau instruksinya adalah. Hello. Ya, concentration please. Caranya adalah permainan ini namanya clap, boom, snack. Ya, ketika nanti Miss Alia bilang clap, kalian tepuk. Ini ya, yuk ulangi. Clap. Kemudian ketika boom, silahkan kalian menepuk meja dengan 2 tangan. Jadi ya. Oke. Kemudian ketika bilang snack, kalian cepet-cepetan untuk mengambil snack yang ada di depan kalian. Paham? Sudah paham? Clap, boom, snack. Ya. Mana cepet-cepetan berarti itu miliknya yang cepet tadi ya. Oke, setuju? Jadi milik ya. Jadi milik temannya yang cepet. Oke, concentration, semuanya diam. Concentration please. Posisi tangan tetap biasa gini dulu. Ayo kita mulai. Clap, boom, clap, boom, 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 clap, clap, snack. Oke, just one saja, tidak apa-apa, sekali saja ya. Oke, applause please for you, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, silakan sit down please. Nah, dapat snack banyak. Terima kasih partisipasinya, ceria ya, ceria karena dapat snack. Yang tidak dapat mungkin di lain kesempatan. Tadi sudah dapat semua ya. Oke, terima kasih. Thank you, you are welcome. Ya, these are of our learning today, English learning today. Berikut tadi adalah pembelajaran bahasa Inggris kita. It is so interesting, I think. Bu Al ingin sedikit minta kalian untuk please give your response. Kita berefleksi ya. Silahkan Bu Al minta, Miss Alia minta salah satu untuk berefleksi. Ada yang mau menyampaikan perasaannya gimana? Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Kemudian apa saja yang belum kalian pahami? Kemudian selanjutnya nanti seperti apa yang diinginkan? Ya, harapannya nanti pembelajaran kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar kalian. Ya, Bu Al sebagai pendidik tidak lupa menyampaikan selain materi, pendidikan akhlak juga sangat penting. Tidak melulu harus menyelesaikan materinya, semua harus kompeten, tetapi satu sisi akhlaknya tidak. Enggak, berjalan beriringan ya. Kompetensi tujuan pembelajaran, capaian pembelajarannya bisa tercapai, kemudian kompetensi sosial emosionalnya juga tercapai, kemudian akhlaknya, perubahan sikapnya menjadi jauh lebih bagus. Silahkan yang berkenan untuk menyampaikan refleksi. Oke, coba tadi kelihatannya ngacung Mas Ketua kelas. Ya, stand up please, stand up, berdiri. Apa perasaan kamu dalam belajar hari ini bahasa Inggris? Apa silahkan mau menyampaikan apa saja? Bebas, boleh. Bahasa Indonesia is okay, English of course. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, seru dan sangat refleksi buat otak kita agar lancar terus gitu bahasa Indonesia. Terus perasaannya gimana? Rasanya sangat senang sekali senang tentunya sekali untuk belajar bahasa Inggris dengan seperti ada presentasi gitu.
Oke, applause please. Terima kasih. Once more, satu kali lagi sebelum kita tutup. Bisa minta refleksinya? Ada, Mbak? Oke, stand up please. Gimana perasaannya? Apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Apa yang ingin kamu sampaikan? Perasaan saya tuh seneng banget. Seneng banget, kenapa? Seneng Ya, karena pelajarannya seru. Terus juga ya ada ice breakingnya, jadi lebih fresh, lebih fun. Kayak ada apa lagi? Ada manis-manisnya. Ada lagi? Udah itu aja. Oke, applause please. Ya. Terima kasih untuk refleksi pada siang hari ini. Bu Al ingin menyampaikan, Bu Al juga apresiasi sekali, berterima kasih, I give you appreciation and give thank you very much for your participation ya. You are very wonderful, I think. Oke, applause please. Terima kasih. Kemudian silakan, tadi kelihatannya ada yang mau memimpin berdoa selesai pembelajaran di awal maupun di akhir. Sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ya, yang mau memimpin berdoa. Pay attention please, let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, thanks for your attention. Pleased to meet you. Bye-bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bersama saya Rifki Muslim, CGP Angkatan 10 Kabupaten Demak dari SMA Negeri 1 Meranggen. Saya guru PJOK. Di samping saya Ibu Nur Aliyah, guru bahasa Inggris, Ibu. Sebagai guru yang telah saya observasi dalam supervisi akademis. Dan di sebelah kiri saya ada Ibu yang luar biasa, Ibu Diah Arumsasi sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Selamat siang Ibu Diah Arumsasi. Selamat siang Pak Rifki. Gimana kabarnya Ibu? Ya, baik, luar biasa. Tetap semangat. Assalamualaikum Bu Nur Aliyah, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam, baik Pak Rifki, semoga Pak Rifki juga sehat. Ya, alhamdulillah saya juga baik. Ya. Amin. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu Nur Aliyah terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk melakukan refleksi, evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Di sini kita santai saja Ibu Nur Aliyah. Kita sudah 3 tahap. Yang pertama pra-observasi sudah kita lakukan. Yang kedua di tahap observasi juga alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dan ini kita tutup di pasca observasi. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu Nur Aliyah lakukan? Terima kasih Pak Rifki. Saya merasa plong. Alhamdulillah sudah terlaksana tahapan demi tahapan sehingga pelaksanaan observasi sudah melalui tahapan yang terakhir yaitu tahapan pasca observasi. Merasa senang sekali Pak. Banyak hal yang bisa saya dapat dari apa yang Pak Rifki aturke. Kemudian saya berterima kasih sekali atas pendampingan dari Pak Rifki, memberikan banyak arahan, motivasi, sehingga banyak hal yang bisa saya ambil sebagai refleksi saya untuk perbaikan ke depannya. Nonton Pak Rifki. Ya, terima kasih Bu Nur Aliyah. Yang saya lihat kemarin waktu observasi, apa yang dilakukan Bu Nur Aliyah sudah mencerminkan guru yang memberikan pembelajaran yang terpusat pada anak, sudah luar biasa. Mungkin di sini kita sama-sama belajar gitu ya Bu Nur Aliyah. Yang kedua Ibu, bisa diceritakan kembali Ibu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas kemarin, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Terima kasih Pak Rifki. Apa yang sudah saya laksanakan di dalam kelas, dalam proses pembelajaran saya, ada beberapa area pengembangan yang saya kembangkan di situ, di mana ada 3 Pak yang saya kembangkan. Yang pertama adalah pengembangan dalam hal keterampilan
mendengarkan atau istilahnya bahasa Inggris listening, di mana sebagai pengamatan saya menjadi seorang pendidik bahwa listening itu tidak mudah, bukan hal yang mudah bagi peserta didik kita karena konteksnya dalam berbahasa Inggris, sehingga pembelajaran listening itu merupakan sebuah kebiasaan atau habitual yang harus ditanamkan sejak dini sebetulnya, nggih. Lah, di sini saya mengambil momentum ini untuk anak-anak didik saya ajarkan bagaimana trik atau tips mendengarkan dengan baik sehingga peserta didik bisa mengidentifikasi kemudian memahami apa yang mereka dengar. Minimal langkah awal yang mereka ambil adalah intinya mereka bisa sekedar catch information pertama itu dulu yang saya lakukan, sehingga saya berikan semacam pengamatan apakah mereka dari mendengarkan video atau mungkin listening yang diperdengarkan mereka bisa paham atau tidak, bisa saya amati di situ, Pak. Kemudian pembiasaan listening itu saya hadirkan dalam setiap pembelajaran di awal, meskipun itu konteksnya hanya sekitar 10-15 menit. Karena apa? Karena listening itu pembiasaan yang sangat sulit. Ketika peserta didik tidak dibiasakan, mereka akan mendengar kemudian mental. Nah, sehingga untuk bisa paham bagaimana kalau tidak ada pembiasaan. Background mereka rata-rata ketika adanya asesmen awal itu, mereka belum pernah sama sekali atau bahkan asing mendengar kata yang sederhana aja asing. Di sini peran saya sebagai seorang pendidik membimbing mereka, mengarahkan mereka, memotivasi serta memfasilitasi mereka. Sehingga memang ada beberapa penekanan poin yang penting. Saya berikan semacam kayak drill pengulangan ketika selesai mendengarkan. Lah, di sini pengembangan saya benar-benar akan saya kembangkan lagi dengan beberapa tahapan-tahapan berikutnya. Kemudian tahapan yang kedua, Pak, selain mendengarkan, area pengembangan yang saya kembangkan di sini adalah di bagian kognitifnya. Di samping listening, kemudian mereka juga saya harapkan mampu memahami secara teoritikal apa toh teks naratif itu, baik dilihat dari segi definisinya, kemudian fungsi sosialnya, kemudian struktur teks dan ciri kebahasaan yang digunakan di dalam teks naratif itu apa saja. Saya hadirkan sebuah video pembelajaran, kemudian mereka saya minta untuk mengidentifikasinya dengan saya berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menggiring opini mereka ke dalam sebuah teori naratif teks. Kemudian yang ketiga, Pak, untuk area pengembangan yang berikutnya adalah ini mungkin finalisasi dari tujuan pembelajaran saya, di mana selain listening, tujuan akhirnya adalah anak bisa speaking, berbicara. Lah, di sini melalui strategi pembelajaran yang kooperatif, mereka saya arahkan untuk berdiskusi kelompok, saya bagi kelompok, kemudian saya hadirkan media-media pembelajaran di dalamnya, kemudian mereka memilih sendiri video-video yang saya berikan, mereka bebas untuk memilih. Memang saya berikan kebebasan penuh pada anak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian beberapa penyajian video-video interaktif animasi saya sajikan, kemudian mereka memilih, mereka diskusikan bersama, mereka kupas bersama. Lah, di sini adalah momen mereka untuk speak up secara kelompok terlebih dahulu pertama. Mereka berlatih mulai dari kata, sama halnya dengan listening, tidak mudah Bapak. Untuk anak-anak kita belajar speaking untuk bisa mau berbicara itu sulit sekali, sehingga momen berdiskusi saya berkeliling untuk memastikan mereka satu persatu apa yang bisa mereka ucapkan sebelum mereka presentasi ke depan, diawali dengan latihan atau simulasi secara kelompok dulu. Mereka mengupas video yang mereka tonton, kemudian mengucapkan kembali beberapa kata, mulai dari sederhana, frasa, sampai ke kalimat, sampai mereka mampu menyusun sebuah paragraf pendek yang akhirnya nanti dipakai mereka untuk
presentasi atau mungkin kegiatan speaking mereka. Niku yang area pengembangan yang saya kembangkan beserta tahapannya Bapak. Saya lihat kemarin juga apa yang dimunculkan Bu Al mengenai keterampilan mendengar, melakukan pembiasaan itu, bahkan menampilkan pembelajaran yang inovatif melalui video, gambar dan yang lain. Saya sudah apresiasi yang luar biasa. Mungkin nanti ini juga sebagai bahan pembelajaran saya untuk saya terapkan di pembelajaran PJOK, mungkin nanti juga bisa. Dan bahkan pembiasaan untuk anak kita pancing untuk bicara menggunakan bahasa Inggris itu kemarin juga anak antusiasnya sudah sangat-sangat bagus sekali. Nah itu mungkin saya acungi bahwa Bu Nur Aliyah dalam melakukan pembelajaran kemarin sudah sangat baik sekali. Menurut Ibu sekarang yang ketiga, menurut Ibu area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, baik dari keterampilan kognitif ataupun ranah berbicara untuk membiasakan diri, itu apakah sudah berhasil Ibu? Dan Ibu lakukan dalam pembelajaran tadi itu sudah berhasil atau belum? Terima kasih Pak Revi. Alhamdulillah dalam pengamatan saya, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan dengan berbagai macam strategi, tahapan, model pembelajaran, saya mencoba menghadirkan beragam kegiatan belajar yang menyenangkan, yang interaktif, artinya siswa atau peserta didik terlibat langsung di dalamnya, sehingga pembelajaran yang berpihak kepada murid benar-benar kami terapkan. Alhamdulillah saya amati dari waktu ke waktu ada perubahan yang menuju ke arah perkembangan dari peserta didik saya Pak, yang sangat signifikan. Itu menjadi sebuah semacam tolak ukur saya bahwa apa yang saya laksanakan artinya bisa saya artikan tidak sia-sia. Meskipun dalam pelaksanaannya saya tidak memungkiri bahwa saya menemukan beberapa hal yang mungkin ada yang kurang dalam proses pembelajaran saya, namun hal yang terpenting yang saya amati, apresiasi kepada peserta didik saya adalah anak-anak yang semula tidak mau berbicara satu kata, bisa merangkai dari kata-kata menjadi frasa. Itu suatu hal perkembangan yang luar biasa bagi saya. Kalau dalam notabene di kelas 10 itu sangat luar biasa Pak. Itu yang saya amati, sehingga perkembangannya sangat signifikan, dan harapan saya dari sini nanti ada langkah-langkah semacam kayak tindak lanjut berikutnya yang ingin saya kembangkan lagi. Jadi tertantang saya Pak Rifki, mohon bantuannya nanti. Menurut Ibu apa yang Bu Al sebutkan tadi mengenai keberhasilan itu, Bu Al rasakan sendiri itu sudah kira-kira berapa persen dalam pembelajaran kemarin? Sesuai harapan Bu Al itu kira-kira apakah sudah 100% atau masih kurang atau gimana? Berapa persen kira-kira? Sekitar 70 sampai 80% Pak. Sampai 80%. Terima kasih Ibu. Dari Ibu tadi merasa itu masih ada sekitar 70 sampai 80% tingkat keberhasilan. Berarti masih ada sedikit yang masih merasa kita kok ada kekurangan di situ. Kekurangan apa Bu Al kira-kira yang Bu Al rasakan kemarin dalam melakukan pembelajaran itu? Saya merasa ada beberapa kekurangan, di antara yang pertama adalah adanya siswa yang memang masih sangat kurang sekali dalam hal membaca, dalam hal berbicara. Bahkan ada siswa yang sama sekali tidak bisa membaca kata yang sederhana sekali, kata book aja bok gitu. Sebagai contoh saja seperti itu. Perlu pendekatan personil yang lebih lagi. Lah biasanya yang saya lakukan di sini adalah ketika pembelajaran usai, saya masih ada waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Saya adakan pendekatan kepada siswa tersebut secara person, kemudian saya ajarkan sendiri, saya berikan langkah-langkah pemecahan masalah, solusi. Secara formal kalau belajar di sekolah kan terkait dengan waktu, Lah untuk mengejar ketertinggalannya, saya berikan semacam kayak treatment tersendiri yang tidak memberatkan dia,
Berarti secara informal dia bisa belajar sendiri di rumah. Saya berikan arahan-arahan untuk sebagai contoh, misalnya saya minta untuk selalu mendengarkan misalnya contoh film-film yang berbahasa Inggris, film barat. Meskipun tidak paham sama sekali, itu akan sangat membantu dia dalam langkah pertama listening sampai nanti ke speaking. Nah, lama-kelamaan berjalannya waktu, saya yakin, saya merasakan beberapa siswa perkembangan yang luar biasa dari beberapa langkah yang saya berikan secara person tadi. Pendekatan semacam ini sangat bagus, sudah saya praktekkan. Itu yang pertama gitu Pak. Kekurangan yang kedua dalam hal waktu. Waktu hal yang sangat penting Pak. Kalau Bapak Ibu guru setiap kali harus mempersiapkan pembelajaran yang luar biasa, saya merasa sangat senang sebetulnya melaksanakannya, senang Pak Rifki, Bu Dia, senang sekali. Tetapi dalam mempersiapkan, merancang, kemudian mempersiapkan media-media dan lain sebagainya, itu kalau seandainya setiap saat ngajar akan luar biasa, mungkin akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Namun mungkin terkendala waktu saja Pak. Mungkin manajemen waktunya lebih bisa saya atur lagi, sehingga bisa cita-cita untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang KSE berpusat pada siswa itu bisa saya laksanakan, bisa terlaksana dengan baik. Itu kendala waktunya di situ Pak. Karena biasanya multitasking ya, banyak kegiatan yang lain Bapak Ibu tidak kita pungkiri Nyata Mbak Rifki. Jadi apa yang disampaikan Bu Al mengenai kekurangan yang Bu Al rasakan saat pembelajaran kemarin, seperti siswa kurang benar dalam membaca atau berbicara, itu ternyata Bu Al di sini juga sudah menyampaikan rencana kedepannya seperti apa, dan saya rasa itu juga hal yang menarik dan sangat luar biasa. Saya sepakat dengan apa yang dibilang Bu Al tadi, itu membuat motivasi kita sebagai pengajar nanti untuk bisa meningkatkan khususnya sistem pembelajaran kita. Kalau waktu saya yakin itu tantangan kita semua, apalagi kita di sekolah ternyata tugas kita bukan hanya dalam arti kita merawat anak kita dalam pembelajaran, ada tugas tambahan. Itu saya yakin Bu Al di sini salah satu guru yang potensinya luar biasa, nanti pasti bisa mengatasi itu. Kira-kira Bu Al, apa yang disampaikan Bu Al tadi untuk rencana ke depan itu, kira-kira Bu Al dalam hal ini mau lakukan kapan Bu Al? Rencana dari apa tahapan-tahapan yang saya laksanakan, kemudian saya bisa mendapatkan sesuatu dari proses pembelajaran yang saya lakukan, kemudian melalui tahapan observasi didampingi Pak Rifki, saya menemukan banyak hal di sini, sehingga rencana tindak lanjut ke depan sesuatu hal yang baik insya Allah akan saya segerakan Pak. Amin. Sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dan memenuhi kebutuhan peserta didik kita bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Itu cita-cita saya dan Bapak Ibu guru semua, saya rasa sama. Amin. Pak. Terima kasih Ibu. Kita sudah melakukan 3 tahap yang sangat luar biasa. Saya juga mohon maaf Ibu sudah banyak mengganggu aktivitas Bu Al selama hari-hari ini. Mungkin ini kita tahap belajar bersama. Saya juga ingin berkembang bersama guru-guru di sini. Saya yakin untuk Bu Al sudah sangat luar biasa dalam melakukan pembelajaran kemarin. Bahkan ada beberapa hal yang bisa memberi motivasi saya. Di situ nanti akan saya jadikan bahan pembelajaran saya untuk peningkatan saya pribadi. Dan saya sekali lagi mohon maaf Bu Al kalau ada salah kata. Terima kasih, dan mungkin ini selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dia Harumsasi sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik terkait jalannya pasca observasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Rifki dan Ibu Nur Aliyah yang sudah melakukan sistem dari
pra-observasi, pelaksanaan, dan hari ini adalah paskanya. Saya sangat terapresiasi ya, menginspirasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh dari Bu Nur Aliyah, juga dari pendampingan Pak Rifki. Tadi penjelasannya luar biasa, namun saya tidak akan banyak menambahkan, tetapi yang pertama adalah bahwa Pak Rifki di sini sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana dimulai dari tantangan yang dihadapi oleh Ibu Nur Aliyah, mengidentifikasi, kemudian sampai Bu Nur Aliyah menemukan rencana dan strategi baru yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut berikutnya untuk mengatasi tantangan tersebut, plus sudah dibuat sebuah komitmen mengenai kapankah pelaksanaan dari proses perbaikan itu dilakukan sebagai bentuk dari tanggung jawab yang ada. Jadi alur tirta sudah terpenuhi dengan baik. Lalu yang kedua, Pak Rifki sudah melakukan coaching dengan efektif, karena di sini Pak Rifki tidak memunculkan konsultasi atau konseling sama sekali, tapi Pak Rifki hanya menggali dari apa yang dihadapi Bu Nur Aliyah, plus Bu Nur Aliyah sudah menemukan solusinya sendiri untuk mengatasi kendala yang ada ketika pembelajaran itu berlangsung. Luar biasa Pak Rifki, jadi semakin mantap, dan semua itu tetap memang karena latihan dan kebiasaan gitu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah dari pra dan pelaksanaan sampai dengan pasca observasi yang saya lihat dari Pak Rifki juga Bu Nur Aliyah ini, sama lihat bahwa di sini baik coachnya serta coachingnya dan kita sebagai guru ini berusaha memberikan yang terbaik kepada siswa untuk pembelajaran yang berpihak kepada siswa serta pembelajaran yang berkualitas. Dan pesan saya adalah tetap bergerak dan menggerakkan untuk mewujudkan cita-cita yang mulia itu tadi. Terima kasih, saya sebagai PP memberikan umpan balik demikian. Terima kasih Bu, sama-sama.